Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming memilih langkah lembah tanpa ragu-ragu. Datanglah ke pintu aula perpustakaan dan serahkan buku rahasia itu kepada para tetua aula perpustakaan. Itu harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan. Penatua aula perpustakaan mendaftar dan memperingatkan. Lu Ming mengangguk, lalu mengambil buku cheat, mengucapkan selamat tinggal pada wasit, dan menuju ke Suzakuyar. Ketika mereka kembali ke asrama, Feng Wu, Hua Qi, dan Pang Xi semuanya ada di sana. Lu Ming, kamu memenangkan tempat pertama kali ini dan mendapatkan hadiah sebesar itu. Begitu dia kembali, Feng Wu berkedip dan menatapnya. Itu benar, aku mendapat pujian untuk mengumpulkan informasi tentang para jenius di daftar perunggu kali ini, jadi tidak ada hadiah. Hua Qi juga berkata sambil tersenyum. Pang Xi menggaruk kepalanya dan berkata, ini tidak terlalu bagus, lagi pula, kakak senior Lu Ming memenangkannya kembali dengan kekuatannya sendiri, bodoh, tutup mulut. Kata Feng Wu dan Hua Qi serempak, dan Pang Xi segera tutup mulut tidak berbicara lagi. Lu Ming terdiam, lalu tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, pergi ke Hall of Contribution, tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Kali ini, dia dianugerahi 100.000 poin kontribusi, ditambah sisa kontribusi dari Lu Ming. Poin mencapai lebih dari 110.000 yang mencengangkan, tentu saja sangat membanggakan. Lu Ming, ini yang kamu katakan, ayo pergi. Feng Wu berkata sambil tersenyum, dan berjalan ke Hall of Contribution terlebih dahulu. Ini tidak baik, Pang Xi terus bergumam, dan diseret oleh Hua Qi ke titik kontribusi. Lu Ming tersenyum sedikit. Setelah tiba di Hall of Contribution, Hua Qi dan Feng Wu dengan cepat melaporkan banyak hal, dan sepertinya mereka telah merencanakan untuk membunuh Lu Ming sejak lama. Namun, hal-hal yang mereka kutip tidak terlalu mewah, dan harganya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Harga pil kecantikan dan pil penutrisi kulit yang dilaporkan oleh Ru Feng Wu sangat rendah, membuat Lu Ming terdiam beberapa saat. Hua Qi memilih beberapa pil untuk budidaya dan beberapa senjata spiritual. Selama sisa perenungan Pang Xi di sana untuk waktu yang lama, dia tidak berani berbicara. Lu Ming langsung menukar beberapa pil untuknya untuk meningkatkan kultivasinya, membawanya ke aula perpustakaan, dan memintanya untuk memilih keterampilan bela diri tingkat tinggi Huang. Sebanyak 20.000 poin kontribusi dihabiskan. Mereka semua berteman, tapi Lu Ming tidak merasakan sakit hati. Feng Wu memegang barang-barang yang dia tukar, matanya sangat tertawa sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Hua Qi dan Pang Xi juga tersenyum. Biarkan ketiga Feng Wu kembali dulu, Lu Ming kembali ke aula kontribusi, dan Lu Ming mulai memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Dengan begitu banyak poin kontribusi, wajar untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Pertama-tama, Lu Ming harus memilih tombak. Tombak emblem api sebelumnya sudah terlalu memalukan untuk digunakan, terutama dalam pertarungan dengan Zhang Muyun, ketika dia akhirnya menggunakan teknik detonasi, yang langsung mengguncang kepala senjatanya hingga pecah. Sekarang, dia ingin memilih tombak dengan kualitas lebih tinggi, setidaknya prajurit roh tingkat ketiga. Namun, tidak banyak prajurit roh tipe tombak dari Sekte Pedang Xuan Yuan. Setelah lama memilih, Lu Ming akhirnya memilih satu. Tombak Huotong, senjata spiritual tingkat rendah tingkat 3. Laras senjata panjangnya 8 kaki dan terbuat dari besi tung api. Ketangguhan dan elastisitas besi tung api sangat baik. Ujung tombak panjangnya 8 inci dan terbuat dari baja dengan pola baja yang sangat keras. Tombak itu beratnya 3.600 jin. Lu Ming memegangnya di tangannya dan menggoyangkannya sedikit. Wosh! Tombak itu bergetar, menembus udara, membuat suara siulan. Tombak yang begitu berat dapat meledakkan seseorang jika dilemparkan sesuka hati. Lu Ming cukup puas, setidaknya jauh lebih baik dari Fire Emblem Gun. Tombak ini saja menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Kemudian Lu Ming menukar ginseng darah berusia 1000 tahun dan tanduk harimau bertanduk merah, keduanya menghabiskan total 50.000 poin kontribusi. Karena kedua hal ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan Battle Dragon True Art tingkat ketiga, mereka sangat berharga dan harganya sangat tinggi. Tapi Lu Ming sangat senang bisa menukarnya.
Karena dengan cara ini, 4 bahan utama untuk mengolah lapisan ketiga Zanlong Zhenjue semuanya telah terkumpul. Batu darah gelap, rumput kristal api, ginseng darah milenium, tanduk harimau bertanduk merah. Kemudian saya menukar sisa bahan pembantu bersama-sama, dan kemudian menukar 10 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 2, Luming. Luming segera menjadi orang miskin lagi, dengan hanya tersisa beberapa ratus poin kontribusi. Jika orang lain tahu tentang kecepatan pengeluaran ini, saya khawatir mereka akan ketakutan setengah mati. Tapi Luming tidak peduli. Setelah kembali ke asrama dan memasuki kuil tertinggi, Luming tidak sabar untuk membuka Volley Step dan mulai menonton. 2 jam kemudian, Luming menutup buku cheat dan mulai memahaminya. Di titik tertinggi kuil tertinggi, suara nyanyian terus keluar, pikiran Luming sangat jernih, dan pemahamannya tentang langkah volley semakin dalam. Beberapa jam kemudian, tubuh Luming bergerak, dan tubuh Luming seringan bulu, berkedip di peron. Setelah beberapa saat, Luming berhenti. Seni bela diri tingkat tinggi yang misterius sangat sulit untuk dikembangkan. Saya masih memiliki dasar Teng Yunbu sebelumnya, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi ke tingkat pertama. Kultivasi menurut akal sehat, hanya seniman bela diri hebat tingkat tinggi yang harus memenuhi syarat untuk berlatih. Kalau mau berkorespondensi, kekuatannya juga sangat dahsyat. Selama seseorang mencapai tingkat pertama, kekuatannya akan jauh melebihi tingkat ke-6 dari gerak kaki tingkat tinggi, Teng Yunbu, tingkat Huang. Selama seseorang mencapai tingkat ketiga, kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-6 seni bela diri tingkat rendah Suan. Lanjutkan. Setelah itu, Luming mulai berlatih lagi. Selanjutnya, Luming terutama berlatih langkah lembah dan Ganghuo Gunjue setiap hari, dan melahap darah monster di sisa waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Waktu berlalu hari demi hari. Persaingan untuk murid tingkat perak dari akademi keempat juga telah berakhir. Persaingan di daftar perak sama sekali berbeda dengan daftar perunggu. Di daftar perak, Duan Mulin menempati posisi pertama dengan mengalahkan lawan-lawannya dengan keunggulan mutlak. Duan Mulin dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius sekte pedang Xuan Yuan. Kekuatannya terlalu kuat untuk dibandingkan dengan orang lain, karena 3 jenius lainnya semuanya adalah murid Akademi Qilin. Dari 4 halaman, hanya Duan Mulin yang termasuk di antara 4 jenius. Tentu saja, murid tingkat emas tidak dihitung di sini. Setelah Luming mendengarnya, matanya berkedip, dan dia terus berlatih. 10 hari kemudian, langkah volley akhirnya berhasil dipraktikkan oleh Luming, dan dia melangkah ke tingkat pertama dan melihat sekilas pintunya. Dan 10 bagian darah monster telah sepenuhnya ditelan, tetapi basis kultivasi Luming saat ini adalah seni bela diri tingkat 9, menelan darah monster tingkat kedua dan ke-9, peningkatannya sangat lambat, dan 10 bagian darah monster hanya untuk Luming basis kultivasinya hanya meningkat dengan langkah kecil, dan dia bahkan belum mencapai puncak tahap awal seniman bela diri tingkat ke-9. Kultivasi tidak terburu-buru, apalagi setelah mencapai seni bela diri tingkat ke-9, itu perlu diakumulasikan. Seperti Zhang Muyun dan yang lainnya, begitu mereka tinggal di alam ini, akan memakan waktu beberapa tahun untuk berlatih tingkat ketiga Zanlong Zhenjue. Luming pikirkan tentang itu, lalu keluarkan bahan seperti batu darah hitam. Menurut catatan Zanlong Zhenjue di atas, setelah menyiapkannya, telan dalam satu tegukan, dan mulailah menyerang lapisan ketiga Zanlong Zhenjue. Pada tingkat ketiga dari Battle Dragon True Art, kekuatan dan konsentrasi ki sejati adalah 4 kali lipat dari ki sejati biasa. Selama dia menerobos, kekuatan tempur Luming akan meningkat dalam jumlah besar. Ledakan, ledakan. Dalam tubuh Luming, energi yang sebenarnya tampak meledak, dan kekuatannya mencengangkan. Samar-samar, raungan terdengar. Setelah sekian lama, suaranya menghilang, menjadi tenang, dan Luming membuka matanya. Apakah ini lapisan ketiga Zanlong Zhenjue? Benar-benar kuat. Merasakan energi sejati yang sangat kuat dan kental di tubuhnya, ekspresi kegembiraan melintas di mata Luming. Jika dia melawan Zhang Muyun lagi sekarang, dia yakin dia akan bisa mengalahkannya tanpa meledak. Ini bukan kemenangan tunggal, tetapi kemenangan total. Sekarang saya bisa pergi ke pegunungan pesisir untuk berlatih. Sambil berkultivasi seni bela diri, saya bisa berburu monster dan meningkatkan kultivasi saya. Luming mengambil keputusan, berkemas, dan pergi ke pegunungan pesisir.
Terakhir kali Lu Ming pergi ke pegunungan pesisir untuk berlatih senjata, dia hanya pergi sejauh 200 mil, dan tidak banyak monster yang kuat. Kali ini, Lu Ming memutuskan untuk masuk lebih dalam. Sehari kemudian, Lu Ming pergi sejauh 500 mil ke pegunungan pesisir. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.